Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan, nama saya Khairul Iksan dengan NIM C1C022022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu tentang sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan, akad transaksi serta transaksi yang diperbolehkan dan dilarang syariah. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki itu halal dan sesuai dengan keinginan pemilik dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama yaitu kriteria diperoleh dengan cara yang sah dan benar, yaitu secara legal dan fair. Yang kedua yaitu serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini. Quran surah Al-Hadid ayat 2. Sedangkan manusia adalah wakil atau khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Selanjutnya yaitu perolehan harta dalam syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Perhitungan untung atau rugi harus berorientasi jangka panjang, yaitu mempertimbangkan perhitungan untuk kepentingan akhirat. Karena kehidupan di dunia hanya sementara dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang telah dilakukan pada hari di mana tidak seorang pun atau apapun juga dapat menolong kita. Selanjutnya yaitu penggunaan harta dalam syariah. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain yaitu yang pertama tidak boros dan tidak kikir atau masih dalam batas kewajaran. Yang kedua memberi infak dan sedekah. Yang ketiga membayar zakat dengan sesuai ketentuan. Keempat memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan. Kelima meringankan kesulitan orang yang berutang. Selanjutnya itu akad atau kontrak atau transaksi. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadhariyatul Aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Akad yang sudah terjadi atau disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Akad berbeda dengan wa'ad atau janji, di mana wa'ad adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Selanjutnya yaitu pembagian jenis akad dibagi menjadi dua, yaitu akad tabaru, yang kedua akad tijaroh. Yang pertama akad tabaru atau gratuitous kontrak. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Tabaru berasal dari kata bir dalam bahasa Arab, yaitu artinya kebaikan. Yang kedua yaitu akad tijaroh. Akad tijaroh merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat sahnya suatu akad. Rukun dan syarat sahnya suatu akad ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelakunya. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, sohibul ma'al dan mudorib, mitra dengan mitra masyarakat. Yang kedua yaitu objek dari sebuah akad. Objek dari sebuah akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya transaksi tertentu.
Ijab kabul atau serah terima. Ijab kabul atau serah terima merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya. Tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya yaitu definisi riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah berkembang atau anwu dan membesar atau al-ulu. Imam Sarakhsi mendefinisikan riba sebagai ketambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama samawi selain Islam, yaitu termasuk agama Yahudi dan Nasrani. Pembagian jenis riba dibagi dua, yaitu riba dain dan riba fadl. Riba dain adalah riba yang muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di satu pihak harus membayar besar dari pokok pinjamannya. Sedangkan riba fadl adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai maupun secara kredit. Selanjutnya yaitu prinsip dari sistem keuangan syariah. Di antara prinsip-prinsip syar'i dalam sistem keuangan syariah yaitu yang pertama, adanya kebebasan berinteraksi yang didasari oleh prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang terzalimi dan didasari akad yang sah. Di samping itu tidak boleh ada transaksi produk yang diharamkan. Yang kedua yaitu bebas dari maghrib atau masyir atau judi, gharar atau penipuan dan riba pengambilan tambahan dari harga pokok secara batil. Yang ketiga, bebas dari pengendalian, rekayasa, dan manipulasi harga. Keempat, setiap orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar terbebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi. Yang kelima, para pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, sehingga pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Yang keenam, transaksi berdasarkan pada kerjasama dan solidaritas yang saling menguntungkan. Ketujuh, transaksi dilaksanakan demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Kedelapan, mengimplementasikan zakat. Jenis instrumen keuangan syariah itu dibagi menjadi dua, yaitu instrumen keuangan syariah primer dan juga instrumen keuangan syariah sekunder. Dimulai dari instrumen keuangan syariah primer. Berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan, dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan syariah yang terdiri dari mudharabah, musyarakah, murabahah, salam dan salam paralel, istisna dan istisna paralel, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamil, wadiah, qard dan qard hasan pinjaman, sarf, wakalah, dan kafalah. Yang kedua yaitu instrumen keuangan syariah sekunder. Sekunder instrumen keuangan syariah sekunder banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Ada beberapa macam instrumen pasar modal. Menurut Obaidillah, instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dana mudharabah atau mudharabah fund. Yang kedua saham biasa perusahaan atau common stock. Yang ketiga obligasi bagi hasil atau profit sharing bond. 4. Obligasi muqarradah profit sharing bond. 5 yaitu saham preferred atau preferred stock. Baiklah, itulah penjelasan mengenai sistem keuangan syariah. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.